Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Lagi rame akhir-akhir ini bahasan tentang informasi hoax di Prancis yang memakan korban jiwa. Tayangan saya kali ini tidak akan membahas tentang topik itu, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan berpikir sekaligus merenungkan kalau Yesus yang dinista, lalu kita bagaimana? Nah, pada saat saya masih kecil, saya memiliki teman-teman sepermainan yang lintas agama. Mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Protestan. Saya malah tidak pernah berteman akrab dengan rekan se-Katolik. Ya, karena tidak ada anak Katolik yang sebaya dengan saya pada waktu itu. Kami akrab berteman. Tidak ada batasan, semua tahu kalau hari Minggu saya harus ke gereja, kalau Jumat teman Muslim ke masjid, dan ada hari-hari khusus ketika teman yang Hindu dan Buddha harus ke pura dan ke wihara. Sampai pada suatu masa, kerusuhan Poso terjadi. Saya mulai membaca di dinding-dinding gereja yang terbakar tulisan Yesus Babi. Itulah kali pertama saya melihat realitas beragama di wilayah saya. Tulisan Yesus Babi itu dibaca tidak hanya oleh saya, tetapi juga oleh teman-teman saya yang Muslim, yang Hindu dan Buddha itu. Saya ingat saat itu saya kelas 3 SMP. Tepat beberapa bulan sebelum saya ke Manado untuk menjalani tahun-tahun sebagai seminaris. Saudara-saudari, ungkapan-ungkapan sarkastis kepada Yesus, kepada pimpinan kita, Paus, kepada gereja kita, sepertinya bukan barang baru. Namun lihat, entah kita sadari atau tidak, kita dibesarkan dan menjadi besar oleh itu semua. Bahkan kalau kita mundur jauh ke belakang, Yesus sendiri selama hidupnya tidak terhindarkan dari tuduhan dan hinaan. Keluarganya sendiri bahkan menyebut dia tidak waras lagi. Orang-orang Farisi menyebut Yesus menggunakan kuasa setan saat mengusir setan. Muridnya sendiri mengkhianati dan menyangkal. Bahkan akhirnya otoritas politik pada saat itu terlibat dalam penderitaan, bahkan kematian Yesus. Mulai dari penyesahan, penelanjangan, penyalipan, dan berujung kepada kematiannya. Tetapi semua yang dialami oleh Yesus justru membuatnya menjadi sedemikian mengesankan. Lebih daripada sekedar mengesankan, Yesus dan gerejanya sekarang menjadi sedemikian mencolok dan menjadi tanda kesaksian bagi dunia. Bahkan sampai sekarang ketika hal-hal itu masih saja terjadi, dunia masih saja tidak memahami bahwa penderitaan dan salib yang dialamatkan kepada Kristus dan kepada gerejanya justru membuat Kristus dan gerejanya semakin dikenal. Justru semakin membuat orang mengangkat wajah dan melihat mana yang sejati dan mana yang palsu, mana yang orisinil dan mana yang sekedar ikut-ikutan, mana yang berkhianat dan mana yang setia, mana yang benar dan mana yang salah. Yesus sendiri berujar, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Kalau dunia berpikir bahwa salib akan melenyapkan Yesus dan akan melenyapkan gereja, rupanya pemikiran itu keliru. Penderitaan, cemoohan, bully, semua itu bukannya menghancurkan gereja, namun justru menguatkan dan membuatnya semakin kokoh. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudari? Semua itu berkat salib Kristus. Salib Kristus membuat setan kehilangan sengatnya. Salib Kristus membuat taktik setan terbaca dengan begitu gampang. Itulah mengapa tanggapan kekatolikan terhadap segala fitnahan, bully, tekanan menjadi sedemikian berbeda. Ketika simbol iman dilecehkan, ketika patung Maria dihancurkan, ketika pimpinan gereja dibully, tanggapan kekatolikan sedemikian mengagumkan. Saya sedemikian bersyukur mengenal iman seperti ini. Gereja Katolik adalah gereja Kristus dan sungguh-sungguh belajar dari Kristus. Belajar dari kemanusiaannya, serentak berserah dalam keilahiannya. Gereja Katolik selalu belajar dari Kristus tentang bagaimana harus bersikap
saat mengalami penderitaan dan salib. Kekatolikan seakan membahasakan pernyataan, iman yang sejati bukan tampak ketika lolos dari salib atau mampu menindak musuh secara adil. Iman yang sejati adalah munculnya keberanian untuk mengampuni walau tidak bersalah, tetap mendoakan walau menyakitkan, dan tidak mempersalahkan sekalipun benar. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.